Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak sekalian kelas 7 yang kami sayangi dan banggakan, melanjutkan materi kita mata pelajaran IPS. Pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang peta. Kemarin juga sudah kita bahas tentang apa itu pengertian peta, jenis-jenis peta, manfaat peta, dan sebagainya. Pada kali ini kita akan bahas tentang isi dari peta. Kita akan mulai dari syarat-syarat dan komponen pada peta. Yang pertama, conform, artinya bentuk-bentuk daerah bidang daerah yang digambarkan pada peta harus sama atau sesuai dengan bentuk bidang pada aslinya. Kemudian yang kedua, ada ekuivalen, artinya perbandingan luas bidang digambarkan pada peta harus sesuai dengan luas bidang pada aslinya perbandingannya. Dan yang ketiga, equidistant, artinya perbandingan jarak yang digambarkan di peta harus sesuai dengan perbandingan jarak sesungguhnya di permukaan bumi. Dan yang keempat, peta yang harus dibuat harus jelas dan tidak membingungkan. Yang kelima, penyajian data pada peta harus mudah dimengerti maknanya. Itulah 5 syarat dari peta. Yang pertama ada conform, ada equivalent, ada equidistant, kemudian peta yang dibuat harus jelas. Yang kelima, penyajian data pada peta harus mudah dimengerti maknanya. Yang terakhir, peta bentuknya harus menarik, bersih, dan rapi. Itulah syarat-syarat dan komponen daripada peta. Berikutnya, syarat kelengkapan pada peta. Yang pertama, harus ada judul peta, yaitu nama yang diberikan sebagai petunjuk daerah yang digambarkan pada peta. Judul peta memuat 3 pokok, yaitu tema peta, nama wilayah yang dimuat di peta, dan tahun pembuatan peta. Syarat kelengkapan pada peta berikutnya adalah garis astronomis. Nah, perhatikan gambar. Garis astronomis itu nanti dibagi menjadi 2. Ya, garis astronomis itu apa? Garis astronomis adalah garis hayal pada peta yang terdiri dari garis lintang atau garis horizontal. Ini garis horizontal, dan garis bujur atau garis vertikal yang ke atas, yang berfungsi sebagai garis koordinat. Syarat kelengkapan peta berikutnya yaitu skala peta. Nah, apa itu skala? Skala adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak mendatar pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Itulah pengertian dari skala. Manfaat skala yang pertama adalah skala dapat digunakan untuk memperbesar dan memperkecil peta. Bukan cuma peta, tetapi bisa benda dan lain sebagainya. Yang kedua, mempermudah seseorang dalam menggambar permukaan yang luas di kertas. Yang ketiga, skala dapat menunjukkan jarak tempat yang satu dengan yang lainnya. Itu manfaat dari peta. Adapun rumus dari skala, ya, kita sudah pelajari di mapel matematika di SD dulu. Rumus skala adalah skala peta sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya pada permukaan. Itulah manfaat dan rumus skala dari peta. Nah, berikutnya jenis-jenis skala yang sering digunakan.
Yang pertama ada skala angka atau numerical scale, yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk angka pecahan dengan menggunakan satuan cm. Ini yang sering kita gunakan ketika kita membuat peta. Berikutnya ada skala verbal atau verbal scale, yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Kemudian yang ketiga ada skala garis atau graphical scale, adalah skala yang ditunjukkan dengan garis-garis lurus yang dibagi-bagi dalam bagian yang sama. Nah, skala verbal dan garis ini jarang digunakan. Yang sering kita gunakan adalah skala angka atau numerical scale. Berikutnya, syarat kelengkapan pada peta berikutnya adalah tanda arah angin atau orientasi. Nah, jika kita membuat peta harus jelas arahnya bagaimana, kemudian alurnya bagaimana. Jangan sampai kita membuat peta tanpa arah. Biasanya arah atas itu adalah merupakan arah utara dan bawah adalah arah selatan. Nah, bisa kita lihat di situ biasanya gambar arah angin atau arah mata angin yang wajib ada di peta. Tanda arah atau orientasi adalah petunjuk arah mata angin. Petunjuk ini boleh diletakkan di bagian mana saja. Jadi yang namanya tanda arah atau orientasi adalah petunjuk arah mata angin. Fungsinya adalah menunjukkan arah pada peta agar tidak membingungkan sesuai dengan syarat peta yang pertama kita bahas tadi. Syarat kelengkapan berikutnya ada simbol peta. Nah, itu ada simbol titik, simbol garis, simbol area, simbol warna, dan masih banyak simbol-simbol yang lain. Simbol peta adalah suatu gambar atau tanda yang mempunyai makna atau arti. Biasanya terdapat pada peta untuk mengartikan daerah-daerah mana yang perlu diartikan. Berikutnya, macam-macam simbol pada peta. Ada simbol titik. Simbol titik itu terbagi menjadi dua. Ada simbol geometri, ada simbol grafik. Nah, simbol geometrik itu simbol yang menyatakan nama ibu kota, gunung, ketinggian tempat yang dilengkapi dengan angka. Sedangkan berikutnya simbol gambar, yaitu simbol yang menyesuaikan bentuk gambarnya di lapangan. Misalkan ada di peta kita mau menggambarkan gunung, kita gambar gunung kecil. Ada bandara, kita gambarkan pesawat kecil, pelabuhan, dan lain sebagainya. Itu contoh dari simbol gambar. Berikutnya, macam-macam simbol pada peta. Yang kedua ada simbol garis. Nah, simbol garis bisa kita lihat pada gambar. Simbol garis digunakan pada peta untuk menyatakan jalan kereta api, batas wilayah, dan sungai dalam bentuk garis. Bisa garis tebal, garis tipis, garis sejajar, dan garis putus-putus. Tadi yang pertama ada simbol titik, berikutnya ada simbol garis. Bisa lihat contohnya, bisa dilihat. Kemudian yang ketiga ada simbol bidang area. Digunakan untuk menyatakan unsur-unsur geografi yang berupa bidang seperti hutan, rawa, perkebunan, dan pertanian. Bisa kita lihat contohnya di situ ada simbol wilayah perairan, rawa, penggalian pasir, perikanan, hutan, kebun kelapa, kebun tembakau, kemudian wilayah perkebunan, dan masih banyak lainnya. Itu simbol bidang area. Berikutnya, macam-macam simbol pada peta berikutnya yang keempat adalah
simbol aliran, dapat digunakan untuk menyatakan alur atau gerak. Yang kelima, simbol batang, dapat digunakan untuk menyatakan harga atau dibandingkan dengan harga lain. Dan yang keenam, simbol lingkaran, digunakan untuk menyatakan kualitas dalam bentuk prosentase. Kemudian yang ketujuh, simbol pola. Simbol pola itu digunakan untuk menyatakan volume. Semakin besar pola, semakin besar volume, dan sebaliknya. 8. Simbol warna digunakan untuk menunjukkan ketinggian dan kedalaman daratan di permukaan bumi. Misal, ada warna biru biasanya untuk simbol perairan, kemudian hijau untuk dataran rendah, kuning dataran tinggi, coklat pegunungan, merah gunung berapi, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi 5 kelengkapan syarat pada peta dan macam-macam simbol pada peta yang wajib kita ketahui. Untuk kelengkapan yang berikutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian tidak bosan-bosannya bisa selalu mengingatkan selama pandemi ini apa-apa yang harus dilakukan pelajar atau santri selama pandemi. Yang pertama, tetap semangat belajar di rumah. Yang kedua, jangan lupa setelah selesai sholat sisipkan doa untuk kesembuhan pandemi ini. Yang ketiga, senantiasa cuci tangan pakai sabun. Yang keempat, hindari bepergian jika tidak terlalu penting. Yang kelima, pakailah masker dan bawalah hand sanitizer jika bepergian. Yang keenam, berolahraga secara teratur. Ketujuh, jagalah kebersihan. Yang kedelapan, bantulah pekerjaan orang tua di rumah. Kesembilan, sholat duha jangan sampai ditinggalkan. Yang terakhir, tadarus Al-Quran dan tahfidnya jangan sampai lupa bahkan ditinggalkan. Itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.